Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnata ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadza ikbarul lailik wa idbarun naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kenikmatan tentunya kepada kita semua para jamaah sekalian untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangun dari tidur malam kita para jamaah sekalian. Kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kemudian bersama-sama kita menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Lengkap insyaallah dilanjut dengan thalabul ilmi seperti ini para jamaah sekalian. Mudah-mudahan seluruh langkah kaki kita, upaya-upaya yang kita lakukan para jamaah sekalian untuk bisa sampai di masjid ini dan duduknya kita ini para jamaah sekalian diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, saya tidak etis rasanya melanjutkan kajian dari guru kita ya, Ustaz Muhammad Shalih Dirham. Saya tadi memang dikabari agak mendadak tadi Pak, jam 3, karena memang kebetulan beliau sering berdiskusi baik dengan saya Ustaz Muhammad. Tadi malam beliau opname, kita bersama-sama mendoakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat seluruh penyakitnya sehingga bisa membersamai kita lagi dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saya jadi teringat dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nyambung dengan apa yang disampaikan atau yang dibaca oleh imam kita tadi. Salah satu ciri orang yang bertakwa, salah satu ciri orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang kemudian bisa menjaga kemaluannya para jemaah sekalian. Dan juga orang yang kemudian bertakwa dan beriman itu orang yang bisa kemudian menjaga apa yang keluar dari lisannya. Saya teringat betul tentang salah satu hadis para jemaah sekalian. Datang salah seorang sahabat, ini tidak tahu, tiba-tiba mendatangi Nabi. Tidak ada angin, tidak ada hujan pada saat itu. Nabi sedang bersantai, didatangi oleh salah seorang sahabat ini. Kemudian menanyakan satu perkara yang kemudian perkara ini sebetulnya tidak terlalu besar, tapi juga tidak remeh para jamaah sekalian. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anakthiru ma yudkhilun nasal jannah. Ya Rasulullah, apa yang kemudian paling banyak sih menyebabkan manusia ini, kita ini Pak ya, manusia ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Nabi diam Pak, Nabi tidak kemudian langsung menjawab. Ini kenapa kok tiba-tiba saya didatangi salah seorang sahabatku yang kemudian tidak ada basa-basi, tidak ada mukaddimah, terus tiba-tiba menanyakan satu perkara yang sebetulnya tidak remeh, tapi ini penting untuk disampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam, Nabi tidak langsung menjawab. Setelah Nabi merenungi,
Kemudian Nabi menjawab, yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, kata Nabi. Yang pertama taqwallahi, dan yang kedua adalah wa husnul khuluq. Pertama modalnya takwa, kata Nabi. Takwa, Pak, takwa. Banyak orang ngaku bertakwa hanya di lisan, tapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan, tidak diimplementasikan dalam amaliyahnya. Banyak orang mengaku saya bertakwa ya Ustaz, saya bertakwa betul kepada Allah, tapi mohon maaf perilakunya tidak mencerminkan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak, Pak, mohon maaf, di agama kita, Pak, masalah akhlak ini nggak main-main loh, Pak. Loh, bener. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus itu salah satunya untuk menyempurnakan akhlak, Pak. Innamal bu'itsu liutami wa makarimal akhlak. Aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus selain kemudian menyiarkan dakwah dinul Islam ini, aku juga untuk diperintah memperbaiki akhlak-akhlak kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Pak, dalam hadisnya, Ibu, akmalul mukminin, kata Nabi, tanda sempurnanya iman seseorang. Ini para ulama, Pak, memberikan komentar. Kalau Nabi sudah membahasakan sempurnanya iman, sebaik-baiknya iman, atau sebaik-baiknya takwa, sesempurnanya takwa, kemudian para ulama komentari, berarti kalau Nabi sudah bicara seperti ini, tandanya orang kalau kemudian tidak punya iman, tidak merasa punya iman, tidak punya takwa, berarti dia kemudian tidak masuk dalam kategori hadis seperti ini, para jamaah sekalian. Amalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqah. Tanda sempurnanya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ahsanuhum khuluqah. Kalau pengen lihat akhlaknya seseorang atau imannya seseorang, lihat akhlaknya, para jamaah sekalian. Tentu, Pak, kalau akhlaknya Nabi, ya Al-Quran itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu, Pak, saking sempurnanya akhlak beliau itu sampai kemudian Allah memerintahkan kepada kita banyak sekali dalam ayat Al-Quran untuk kita mengikuti petunjuk beliau, para jamaah sekalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan, Pak, ada uswah, ada qudwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Allah kemudian mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ayo antum, Bapak, Ibu, kalau kemudian merasa cinta kepada Allah, merasa cinta loh, Pak, ya, terus kemudian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna Allah mencintai kita itu banyak, Pak. Dengan kemudian Allah memberikan rahmat kepada kita, kasih sayang, memberikan al-ghafurnya, memberikan pengampunannya kepada kita. Ini juga bentuk cinta Allah kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah yang disampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni. Ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para mufasir juga, Pak, memberikan komentarnya. Ini ngikuti yang seperti apa? Ikut namanya Muhammad, atau mungkin ikut cari istri yang namanya Aisyah? Enggak lebih, atau tidak sebatas hanya itu saja, tapi lebih daripada itu. Fattabi'uni, ikuti aku, kata ulama-ulama tafsir kita, jiplak semua apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita, sampai cara berjalannya Nabi, bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana Nabi terus kemudian bertakwa kepada Allah, bagaimana Nabi kemudian takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti semua, para jamaah sekalian, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertanyaan yang kemudian paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Tidak berhenti di situ, para jamaah sekalian. Salah seorang sahabat ini melanjutkan pertanyaannya, "Ya Rasulullah,
kalau dua hal itu kemudian menyebabkan seseorang ini masuk ke dalam surga, naam, saya bisa menerima itu. Kalau begitu apa kebalikannya Rasulullah? An-aktsiru ma yudkhilun nasan nar. Kalau tadi ya Rasulullah dua yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Sekarang kebalikannya. Apa yang kemudian paling banyak menyebabkan seseorang manusia ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Nabi lebih diam lagi, Pak. Ini kalau saya berikan jawaban, saya khawatir iman seseorang ini jadi goyah. Tapi kalau saya tidak menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat ini, berarti saya telah ingkar kepada apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa naudzubillah, para jamaah sekalian, ada dua. Yang pertama al-fahmu, kemudian yang kedua al-faraj. Pertama, yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka itu karena tergelinciran masalah lisan. Ini Pak, lisannya. Terus yang kedua masalah di bawah perut, Pak, masalah kemaluan. Tadi yang dibaca oleh imam kita. Saya ingin fokus dulu para jamaah sekalian di al-fahmu, masalah lisan ini. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Pak kalau menyangkut masalah bab ini Pak ya, bab masalah lisan ini Pak, ini ngeri-ngeri sedap Pak. Loh bener, ini sampean terus antum beleset Pak. Hari-hari kita terus kemudian tidak bisa mengelola lisan ini, celaka kita Pak. Saya coba buka Pak di dalam salah satu kitab. Subhanallah, saya tidak terlintas nama kitabnya. Salah satu kitab para jamaah sekalian, ini himpunan tentang ayat-ayat Al-Quran, gitu para jamaah sekalian. Allah berbicara masalah lisan ini dan dikomentari para ulama para jamaah sekalian. Ini ada 3 hal, Pak. Pertama, Allah mengukur tentang takwa kita. Ini masih hubungan dengan tadi Pak ya, pertanyaan yang pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ya, sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk takwanya? Qulu, bicara Pak ya, qaulan sadida. Ayo tolong, kalau kita merasa diri kita bertakwa Pak ya, tidak apa-apa, tidak merasa bertakwa tidak apa-apa, tapi kalau merasa diri kita bertakwa, tolong Pak, ini perintah Allah, sambut apa yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicaralah yang benar, bicara yang lurus kata Allah. Jangan berbicara yang kemudian ada dusta di antara kita. Jangan bicara yang kemudian menyebabkan perselisihan di antara kita. Perhatikan Pak, ini banyak sekali masalah terjadi, masalah lisan ini para jamaah sekalian. Ini takwa Pak. Kedua, ternyata Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, ini juga mengukur Pak, mengangkat masalah lisan ini ke dalam iman. Iman Pak, iman. Jadi masalah lisan Pak nanti konkret 3 hal diangkat dalam agama kita. Pertama takwa, kedua iman, ketiga Islam Pak. Alhamdulillah kalau 3-3 nanti ada dalam diri kita Pak, insya Allah kita tinggal istiqomah di jalan Allah. Tapi kalau nggak ada Pak, minimal 1 harus ada di antara kita ini. Pertama takwa tadi Pak ya. Kemudian kedua, Nabi mengangkat masalah lisan. Lisan ini Pak tentang iman. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billah, kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, terus juga mengimani adanya akhirat Pak, punya orientasi akhirat. Dia tahu setelah kehidupan ini kalau dia mati Pak, nanti ujung-ujungnya ketemu akhirat. Dia mengimani betul Pak tentang 2 ini. Cirinya Pak apa? Auliyasmut, atau mungkin bahasa lainnya auliyaskut Pak, diam.
berbicara yang baik. Kalau kemudian Pak kita tidak bisa betul Pak ngontrol masalah lisan ini, minimal sekali Pak, diam saja. Diam ini Bapak Ibu sekalian, percaya apa tidak? Itu sejengkal menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya benar Pak. Ini dua, masalah iman Pak. Tadi takwa diangkat oleh Allah, kemudian yang kedua masalah iman diangkat oleh Nabi. Ketiga Pak, Nabi mengangkat lagi. Kalau tadi takwa sudah, iman sudah, terus yang ketiga Pak, masalah Islam. Jadi sampean antum kalau KTP-nya cuma muslim tertulis Islam Pak, ini juga diukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana keislaman kita ini baik Pak, itu kalau kemudian bisa menjaga lisan ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al muslim mar'u tarkuhu ma la yakni. Tanda baiknya Islam seseorang. Islam loh Pak. Ini hanya Nabi mengangkat Islam. Nabi tidak bicara lagi masalah iman, Nabi tidak bicara lagi masalah takwa. Murni Nabi hanya bicara masalah iman, bicara masalah Islam. Tanda baiknya Islamnya seseorang, al-mar'u tarkuhu ma la yakni. Meninggalkan Pak pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Jadi sampai renungi Pak, kita renungi bersama. Kalau kemudian Pak kita cangkruk sampai malam di warung kopi Pak ya, terus ngobrol ngalor ngidul Pak, nggak ada manfaatnya. Mohon maaf, berarti Islam kita belum baik Pak sama sekali. Sesimpel itu Pak. Agama kita ini, kualitas keislaman kita ini diukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya semakin jauh Pak mentadaburi ini. Saya semakin dalam coba merenungi apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya ini. Saya jadi teringat Pak, ini sebagaimana di kajian-kajian tazkiyah itu Pak, ada satu bab kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Sumumul qulub. Sumumul qulub itu racun-racun hati Pak. Hati Pak. Ini hati kita ini ada racunnya Pak. Cuma tidak tampak aja. Salah satu asbab Pak, asbab maridul qulub, sebab rusaknya hati, sebab hati ini terkena racun dan kemudian bisa menyebabkan seseorang itu rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya Pak, di antara 4 itu salah satunya adalah fudulul kalam. Apa fudulul kalam? Banyak ngoceh Pak. Banyak omong. Ngomong enggak apa-apa banyak, tapi ada manfaatnya. Jangan antum ngomong banyak Pak, tapi nol Pak. Ini agama kita tidak membenarkan itu ya. Dan ini persis Pak, persis saya kalau masuk di bab seperti ini Pak, kadang saya merenung juga. Termasuk saya tadi dihubungi Pak untuk ngisi pagi ini, itu saya agak merenung juga Pak. Saya kalau salah-salah ngomong ngeri juga ini Pak. Ini persis sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak, kejadiannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak terhadap salah seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Kenal nggak Mu'adz bin Jabal Pak? Pernah ketemu? Hanya dengar Pak ya. Mu'adz bin Jabal ini Pak, ini kalau di era sekarang ya, di era sekarang ini Pak, ini ibaratnya profesornya agama Pak. Bahkan mungkin lebih dari profesor Pak, apalagi lebih tinggi dari profesor itu. Pokoknya profesor Pak. Ini kalau di zaman sekarang ya. Jadi Mu'adz bin Jabal ini para jamaah sekalian, ini dijuluki Nabi sebagai faqihu ummati. Faqihu ummati. Jadi umatku yang paling faqih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau difaham betul Pak, cerdas. Dia faham tentang halal haramnya Allah. Dia faham tentang hukum-hukum Allah. Memang beliau orang yang cerdas Pak. Makanya saya bilang kalau di era sekarang ini mungkin profesornya agama Pak. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak ini ingin mengutus Mu'adz ini untuk jadi apa Pak? Dutanya Nabi, perwakilan Nabi untuk mensiarkan agama ini ke negeri Yaman. Sebelum Mu'adz berangkat para jamaah sekalian, beliau mengatakan, ya Rasulullah, na'am, kalau engkau memang mempercayakan kepadaku untuk kemudian menjadi wakilmu di negeri Yaman, mendakwakan tentang Islam ini, saya bersedia. Tapi izinkan saya Rasulullah, apa kalau bahasa sekarang, training Pak, izinkan saya untuk privat khusus kepada Anda. Saya tidak mungkin berangkat Pak, berangkat untuk berdakwah terus tidak punya ilmu, kata Mu'adz. Kata Nabi SAW, na'am, kalau memang itu permintaanmu, akan aku turuti, kata Nabi SAW. Ini hadis panjang Pak, para ulama banyak mengomentari. Ada yang mengatakan ini saking lamanya trainingnya Mu'adz ini Pak, ada yang pagi sampai ketemu siang, ketemu sore, terus berhari-hari Pak.
menanyakan tentang apa itu Islam, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana berhaji, bagaimana berkurban, bagaimana infak yang benar, bagaimana kemudian zakat yang benar, semua ditanyakan oleh Mu'adz. Merasa puas, Pak, ini saya sudah siap ini untuk berangkat menjadi perwakilan Nabi SAW ke negeri Yaman. Terus tiba-tiba, Pak, ketika Mu'adz mau berangkat ditahan oleh Nabi. Sebentar. Ya Mu'adz, mau ndak aku kasih tahu kamu gitu ya satu perkara, ala akhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau ndak kamu saya kasih satu wejangan, satu nasihat saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kalau kamu pegang satu perkara ini, satu nasihat dari saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kamu kemarin yang privat kepada saya berhari-hari itu, Pak ya, bahasa saya privat berhari-hari kepada saya menanyakan tentang dinul Islam ini, insya Allah kamu nanti akan menguasai itu semua. Bala ya Rasulullah, kata Mu'adz, wah ini kesempatan langka. Bala ya Rasulullah, ya nah saya mau. Tolong berikan saya wejangan apa sih nasihat itu. Kok kemudian saya ngaji berhari-hari, tolabul ilmi berhari-hari, les privat secara khusus kepada Anda ya Rasulullah. Kok ternyata kuncinya hanya satu wejangan yang Nabi akan berikan kepada saya, kata Mu'adz. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, Nabi, Pak, bukan hanya berkata, Nabi memberikan gestur, Pak. Jadi Nabi, Pak, posisi lagi duduk, mengangkat tangannya. Diangkat tangannya satu. Wahai Mu'adz, kufah alaika hadza. Ini, jaga ini Mu'adz. Ini nih, jaga ini. Betul, Pak, Nabi memegang, Pak. Dalam riwayatnya dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bibir Nabi dipegang. Ada mengatakan lidahnya Nabi yang dipegang. Terus Mu'adz bingung, Pak. Loh, sebentar. Ini dalam hati beliau, Pak. Apa hubungannya baiknya Islam seseorang? Apa hubungannya tentang bagusnya agama seseorang itu tentang masalah lisan ini, Pak? Kok hubungannya dengan lisan ini, kata Mu'adz. Kata Nabi, sakilat ya Ummu. Aduh ya Mu'adz, kasihan sekali ibumu melahirkanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibumu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga agak kaget, loh, kamu enggak paham sih? Saya bilang jaga ini kok kamu bingung kan gitu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Mu'adz, kenapa aku perintahkan, aku nasihatkan untuk jaga lisan ini agar Islamnya, baiknya seseorang itu menjadi baik agamanya? Tidaklah engkau perhatikan ya Mu'adz, illa al-sohalsinatihim. Kebanyakan kita ini, Pak, kebanyakan kita ini Mu'adz, kamu percaya nggak kita ini, umat-umat kita ini masuk ke dalam api neraka, kesandung di dalam api neraka, nyemplung ke dalam api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa al-sohalsinatihim. Ini karena tergelincir masalah lisan ini, Pak. Terus, Pak, saya jadi semakin bertanya-tanya tentang masalah lisan, masalah hadis ini. Saya coba, Pak, memperhatikan fakta-fakta yang ada di tengah-tengah kita, Pak ya. Saya perhatikan, Pak, itu suami istri, Pak, biasanya ya. Kita dengan istri kita, Pak. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi kita juga ya, Pak ya. Biasanya, Pak, suami istri, Pak, ribut, saling bertengkar, bahkan, Pak, itu sampai saling tuntut di pengadilan agama. Ya, itu saya perhatikan, Pak, dan saya melihat data-data yang ada gitu. Ternyata, Pak, rata-rata bukan karena masalah suaminya pelit, Pak, kikir, medit, pokoknya tidak mau memberikan apa yang dia punya kepada istri, bukan, Pak, ya Bu ya. Tapi rata-rata karena ketergenciran masalah lisan, komunikasi yang nggak baik. Bahkan hal kecil, Pak, masalah lisan ini sampai bisa ribut dengan istri, sampai itu sampai saling tuntut di pengadilan. Ketersinggungan, suami pulang kerja disambut istri yang tidak baik, capek, Pak ya, diomong sedikit tersinggung, ribut akhir. Atau mungkin, Pak, kebalikannya, istri seharian sudah mengurus di rumah, ngurus anak dan sebagainya, terus suami pulang, Pak, sama-sama capek, suami salah dalam pembicaraan, tersinggung, ribut, Pak. Enggak, Pak, bukan masalah pelit suaminya, enggak. Atau mungkin suaminya, Bapak, MMA ya, petinju, Pak, suka mukul istrinya, Ibu ya. Enggak, Pak. Sampai perhatikan saja, Pak, itu rata-rata karena komunikasi yang tidak baik. Tidak tahu itu tersinggung karena kemudian merasa
tugasnya paling berat dalam rumah tangga, atau mungkin dalam pelayanan istrinya yang kurang memuaskan, itu Pak perhatikan aja, pasti rata-rata cara komunikasi nggak baik. Dan saya renungi lebih jauh Pak, ini masalah-masalah yang terjadi Pak di tengah-tengah kita ini ya, tengah-tengah kita ini Pak, fitnah. Ini karena apa Pak? Lisan. Terus apa lagi Pak? Adu domba. Ini masalah lisan. Gunjing orang, debat yang tidak ada manfaatnya, nyanyian yang kemudian melalaikan. Apa lagi Pak? Itu semua karena lisan para jamaah sekali. Negara ini Pak, negara kita ini ya, negara Indonesia ini adem Pak, tenang gitu. Tapi suatu ketika Pak jadi gonjang-ganjing, jadi isu nasional. Itu pasti perhatikan, ada salah satu petinggi negara ini Pak tergelincir dalam masalah pembicaraan. Ya betul. Saya perhatikan Pak televisi itu. Menteri yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa Pak. Tidak sinkron. Belum lagi nanti presidennya ngomong apa Pak. Beda lagi. Ini karena lisan ya. Yang kemudian memang kita tidak pandai menjaga lisan. Kita ini Pak sesama jamaah masjid ya. Ini akrab sekali Pak duduk bareng seperti ini. Tadi Pak takbir bersama. Terus rukuk bersama. Ya, terus apa lagi? Mengaminkan imam bersama Pak. Salam juga tadi bersama. Sekarang duduk di majelis ini Pak bersama juga. Tapi saya percaya apa enggak? Suatu saat Pak kita ini bisa jadi gesekan di antara kita. Ribut Pak. Karena apa? Tergelinciran masalah lisan ini Pak. Tidak tahu bercanda yang berlebihan. Syaitan laknatullahu alaihi memang udah Pak menggelincirkan kita. Ya kita menyadari betul Pak, kita ini manusia, kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Terus tidak ada Pak manusia itu yang steril Pak dari dosa. Tidak ada manusia yang kemudian steril dari apa Pak? Dari masalah-masalah seperti ini para jamaah sekalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita renungi bersama Pak masalah lisan ini. Sampai para jamaah sekalian yang harus kita ingat Pak, apalagi Pak umur kita ini kan pendek Pak ya. Ayo coba gunakan lisan ini Pak itu dalam hal-hal yang manfaat. Sampai saya coba Pak cari-cari dalam kitab-kitab hadis para jamaah sekalian, ternyata masalah mulut ini Pak, masalah lisan ini hanya ada 3 perkara nanti Pak yang kemudian tidak punya delik hukum di hadapan Allah. Apa delik hukum? Tidak ada celah bagi Allah terus kemudian untuk apa Pak? Menghakimi kita. Tidak punya masalah hukum nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini Pak. Yang pertama tentu ilal bil ma'ruf. Ayo Pak gunakan lisan ini untuk hal yang manfaat. Mengajak dalam kebaikan. Terus yang kedua Pak, wa nahyu 'anil munkar. Gunakan lisan ini juga Pak untuk mencegah kemungkaran. Sampai kalau ada kemungkaran Pak, mampu menegur, tegur. Sampai tidak mampu Pak, ingatkan. Ingatkan juga Pak, ini yang baik. Ya, kita ini agama Islam Pak, agama akhlak, agama adab. Ada kesalahan pada orang Pak, nasihati Pak, panggil berdua. Jangan kemudian kita mau cari pamor Pak, di depan orang banyak kita tegur. Antum tuh begini-begini, jangan Pak. Ada kesalahan pada saudara muslim kita Pak, kita punya kewajiban untuk apa? Menjaga kehormatannya. Jangan terus kemudian kita merasa itu kemungkaran, terus kita Pak merasa diri kita baik, mengumbar aib-aib saudara muslim kita. Tidak boleh ya. Ini gunakan Pak lisan ini. Insya Allah Pak 2 ini Pak, ini akan menyelamatkan kita masalah lisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak, yang terselamatkan masalah lisan ini ila bi dzikrillah. Gunakan lisan ini Pak untuk banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu zikir ini Pak afdhalu dzikri, sebaik-baiknya zikir ini Pak tilawatil Quran. Baca Al-Quran. Ya. Ayo Pak, sibukkan lisan ini Pak, banyak baca Al-Quran, zikir pada Allah. Apalagi kalau zikir-zikir ini Pak kita baca dengan khusyuk, tenang. Kita memang ingin takarub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Ini tatmainul qulub, menenangkan hati. Sampai kalau banyak masalah Pak di kantor judek, budrek dengan masalah-masalah kantor yang ada Pak. Ya benar. Banyak zikir Pak, istighfar pada Allah. Terus banyak baca Al-Quran. Nanti otaknya akan fresh. Ini saya sudah mengalami sendiri. Banyak masalah di kantor, terus kemudian di rumah juga begitu Pak. Terus dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ambil air wudu Pak, terus sholat 2 rakaat, terus baca Al-Quran. Tidak tahu Pak, nanti solusi itu keluar begitu saja Pak. Masalah-masalah kita hadapi ini ada jalan keluarnya. Selain Pak masalah iman, memang kita harus punya keimanan Pak ya, punya ketakwaan bahwa masalah apapun yang terjadi pada diri kita,
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang masalah yang diberikan pada kita itu, ya Allah tahu Pak, kita mampu melewatinya. Tapi memang Pak, terkadang ada dalam kondisi kita jenuh. Ada kondisi kemudian kita merasa pesimis dalam hidup ini. Kalau bahasa psikologinya, skeptis Pak dalam kehidupan ini. Nggak percaya diri. Bisa nggak masalah saya ini selesai? Itu wajar Pak, itu manusiawi. Makanya Allah Pak memberikan solusi. Ayo, Al-Quran Pak, tilawatil Quran ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini Pak obat, penenang dari semua penyakit Pak. Ini butuh iman memang Pak. Butuh iman. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal lain para jamaah sekalian yang harus kita perhatikan Pak masalah lisan ini. Jangan sampai terus kemudian Pak kita ini jadi orang yang muflis. Muflis Pak. Tahu muflis? Orang yang rugi Pak, orang yang bangkrut. Apa kalau bahasa bangkrut itu? Pailit ya. Ini jangan sampai Pak kita jadi orang muflis seperti ini. Ini benar Pak. Ini Nabi menekankan betul masalah ini ya. Dalam hadis riwayat Muslim para jamaah sekalian nomor 4778 para jamaah sekalian. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertanya pada seorang sahabat, atadruna al-muflis? Siapa sebetulnya orang yang bangkrut itu? Siapa sih orang yang rugi itu, kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflis fi nama la dirhama lahu wala mata. Iya tentu ya Rasulullah. Orang yang rugi, orang yang bangkrut itu ya orang yang kemudian tidak punya dirham, tidak punya harta. Kalau sekarang Pak tidak punya uang mungkin Pak ya. Itu orang yang rugi, orang yang bangkrut. Kemudian kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut, bukan itu orang yang rugi. Apa kata Nabi SAW? Faqalah innal muflis min ummati. Orang yang bangkrut, orang yang rugi dari umatku ini, kata Nabi SAW, fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti itu, bis salatin, dia bawa sholatnya Pak ya, bawa sholatnya, wasyam, terus bawa puasanya juga Pak, pahala puasanya, wa zakat, terus juga bawa zakatnya Pak. Tapi apa? Wa qad syatama hadza wa qad hadza. Kemudian Pak, tapi orang itu lisannya Pak mencela orang lain, mencaci orang lain, menghardik orang lain, bahkan naudzubillah Pak, memfitnah orang lain. Ini bahaya Pak. Ini Pak, masalah lisan ini Pak, yang paling berat itu masalah fitnah Pak. Ini ngeri sekali ya. Kalau sampean Pak, antum pernah dengar ada istilah peribahasa apa? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Iya Pak. Itu bukan peribahasa saja Pak, atau mungkin bukan sekedar kata-kata quote mutiara. Itu memang ayat dalam Al-Quran Pak. Itu dalam surat Al-Baqarah Pak ya. Memang fitnah itu Pak, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka yahi, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa akala mahadha wa safaka dhamahadha. Selain orang itu Pak, memfitnah orang, menghunjing orang lain, mencela orang lain dengan lisannya, terus kemudian orang ini Pak memakan harta orang lain. Terus apa? Dia menumpahkan darah orang itu. Wa qadhafa hadza wa dhamma hadza. Terus kemudian Pak menumpahkan darahnya, membunuh orang itu. Ulama mengatakan Pak, ada yang sebatas mengatakan dia menyakiti, memukul dan lain sebagainya. Tapi apa Pak, kezaliman yang kita lakukan pada orang lain, ingat, kita Pak bisa lolos pengadilan dunia ini. Banyak Pak pengadilan di dunia ini Pak ya. Di Indonesia ini banyak sekali Pak. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada pengadilan negeri ya Pak ya, pengadilan tinggi dan lain sebagainya. Ada PT UN dan lain sebagainya Pak ya. Kita kadang bisa lolos Pak. Orang Pak kalau ada perkara di pengadilan, orang bisa bayar selesai Pak. Tapi kita harus ingat, ada pengadilan yang kemudian kita Pak tidak bisa lagi mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan Pak? Ya wallahu alam. Kita akan merasakan apa yang kemudian kita tuai pada hari ini Pak. Apa yang kita tanam pada hari ini, kita akan merasakan, kita tuai nanti suatu saat para jamaah sekalian. Wa daraba hadza, kemudian orang ini Pak memukul saudara muslimnya. Memukul ini Pak banyak Pak. Memukul dengan kata-kata, memukul dengan memang dengan fisik Pak ya. Tolong Pak jaga betul masalah ini. Saya coba merenung loh Pak. Ya Allah. Umur kita ini berapa lama sih Pak? Nabi mengatakan a'maru ummati loh kata Nabi. Ma baina sitina ila sab'in. Umur umat Muhammad itu kalau enggak 60 70 tahun, Pak. Baina sitina ila sab'in. Kalau enggak 60 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Kalau ada yang kemudian lebih dari 60 70 Pak ya. 70 sekian, 80 atau mungkin ada 90 Pak ya.
Insyaallah kita semua panjang umur semua di sini Pak ya, berkah umurnya, amin. Itu ada Pak, tapi sedikit, tidak banyak kata Nabi. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, tidak banyak ya. Terus Pak, dari sisa umur yang kita punya ini Pak, kita tidak bisa mengontrol, mengevaluasi diri kita. Kita Pak menyakiti saudara-saudara muslim kita dengan perbuatan-perbuatan yang kemudian tidak ada manfaatnya. Apalagi masalah-masalah lisan seperti ini. Ingat para jamaah sekalian, dosa itu ada dua Pak. Pertama Pak, dosa kita murni dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan taubat Pak selesai. Terus kemudian kita tidak mengulanginya lagi. Tapi yang jadi masalah Pak, ini dosa yang kedua ini Pak. Dosa kepada Allah juga kemudian dosa kepada makhluk Pak, sesama kita ini. Mohon maaf Pak, kalau menyangkut hak saudara muslim kita, tuduhan-tuduhan dengan lisan kita Pak, gunjingan-gunjingan dengan lisan kita ini Pak, ini tidak selesai dengan kita taubat ya. Tidak selesai di situ Pak. Ya sudahlah, saya sudah taubat, saya sudah istighfar pada Allah, terus saya tidak mengulang lagi. Enggak Pak. Tidak cukup sampai di situ. Ini nyangkut hak saudara muslim kita, hak makhluk Pak. Datangi Pak, cari, minta keridhoannya, cari ampunannya. Ini Pak, kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini kalau dalam bab Riyadhus Shalihin Pak ya, itu nanti Allah akan mengumpulkan Pak 2 ekor domba Pak, 2 ekor domba atau 2 ekor kambing Pak. Yang satu bertanduk, yang satu tidak Pak. Nanti di akhiratnya Allah akan dipertemukan. Ini akan dipertemukan Pak. Ini kamu yang telah buat zalim di dunia, maka sekarang akan aku ambil. Ini sebagaimana di sini Pak dikatakan fayuta hadza min hasanati wa hadza. Terus Pak tadi kalau kita menggunjing orang lain, mencela orang lain karena lisan Pak, kita rugi ya akhi. Maka orang ini akan diberi sebagian kebaikan-kebaikan lainnya Pak. Jadi orang yang kita zalim Pak, orang yang kita fitnah masalah lisan ini Pak, selain kita tadi Pak rugi itu, harta pahala yang kita punya ini Pak, ini akan diberikan kepada orang kita zalim ya. Fa inniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi akhidha min khotoyahum faturhiyat alaihi thumma turhiya finnar. Kalau kemudian kebaikannya sudah habis Pak, kebaikan kita sudah habis, dihisab Allah habis, diberikan kepada saudara muslim kita yang kita zalimi, maka apa Pak? Dosa-dosa orang kita zalimi tadi Pak ya, kesalahan-kesalahan orang kita zalimi Pak, justru akan dikembalikan kepada kita ya. Naudzubillah min dzalik. Nah saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk Pak, umur kita ini tidak panjang loh Pak. Kita ini kan terus berjalan Pak di atas takdirnya Allah. Ya. Saya tadi Pak perjalanan dari Perak Pak. Ya. Saya tadi berangkat jam 4 kurang lah Pak tadi ya. Sepi Pak jalan, tapi di tengah jalan saya alhamdulillah Pak tadi hampir nyerempet tadi Pak, karena memang hujan Pak di daerah tadi pertengahan tol itu. Saya istighfar yang banyak. Kita tidak tahu Pak, kematian itu Pak bisa datang pun pada kita. Bahkan sekalipun Pak, hatta sekalipun kita dalam masjid seperti ini. Terus bayangkan Pak, sampean lagi di masjid Pak ngaji seperti ini, tapi ternyata dalam hati kita Pak masih ada kedengkian, hasad pada orang lain. Masih suka Pak sering ngerasani orang lain. Ada dosa-dosa fitnah kita di masa lalu Pak kepada orang lain. Ini hanya karena masalah lisan. Kematian ini Pak, kita ini berjalan di atas takdirnya Allah. Kapan Pak kematian bisa menimpa kita? Hatta mungkin Pak dalam perjalanan. Naudzubillah Pak, tidak nutup kemungkinan kita mati juga dalam tahap-tahap yang diharamkan oleh Allah. Walaupun Pak memang para ulama memberikan komentar, ya Allah akan mematikan sesuai dengan kebiasaan kita. Nah justru ini Pak, tolong kebiasaan-kebiasaan buruk kita Pak, menggunjing orang lain, merasani orang lain, tinggalkan mulai detik hari ini para jamaah sekalian. Tapi tidak ngeri Bu, Bapak. Terus Pak lagi ngomongkan saudara muslim kita Pak. Ya kalau benar pun Pak jadinya apa? Ghibah. Salah jadi fitnah Pak. Terus dicabut Pak. Lagi-lagi ngomongkan itu dicabut nyawa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri juga Pak. Lah benar. Awas loh Pak. Ini renungan tuh. Saya merenung betul Pak tentang masalah lisan ini. Saya tidak pernah capek mendakwakan masalah ini. Ini ringan Pak. Sehari-hari kita berbicara aktivitas komunikasi dengan lisan. Apalagi kayak saya nih Pak. Orang sudah terlanjur panggil saya Ustaz Pak. Tugas Ustaz mubalik ini Pak. Dakwah komunikasi seperti ini. Salah-salah saya ngomong seperti muat tadi Pak. Takut juga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo Pak, ini renungan untuk kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita Pak. Orang yang cerdas itu Pak harus ada evaluasi untuk dirinya. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang bertakwa, orang yang beriman Pak, itu harus diikuti dengan kecerdasan. Bagaimana cara cerdasnya seseorang kemudian dinilai oleh Nabi SAW? Dana Pak. Ini bukan dana uang Pak ya. Ini dana, artinya Pak, orang yang suka menghitung-hitung tentang dirinya. Dievaluasi betul Pak dirinya. Ini ditimbang betul. Ini saya 60-70 tahun saya hidup. Atau mungkin Pak, tidak sampai 60-70 tahun Pak, ada yang di bawah itu. Ya, ada yang 50, 40, bahkan 30. Ini terjadi Pak, saudara-saudara muslim kita di Palestina. Allah yarham, semoga Allah Pak menerima mereka, syuhada mereka, para semua, para jamaah sekalian. Ini Pak, ini direnungi betul Pak. Ini perjalanan waktu hidup saya ini Pak, dari sejak saya balik terus sampai di detik pagi hari ini Pak. Ini berapa banyak dosa maksiat yang sudah saya lakukan. Tolong Pak direnungi betul, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, kita berhadapan dengan zat yang Allah Maha Pengampun Pak. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak cucu keturunan Adam itu Pak pasti berbuat salah, buat dosa. Hatta sekalipun Pak, ini yang bicara di depan, khotib-khotib yang bicara di depan ini Pak, jadi kira tidak punya salah. Kita ini manusia Pak, tidak masuk dari dosa, tidak bebas dari dosa. Ada Pak, dosa kita ada. Hanya saja Allah Pak menutupi aib-aib kita. Nah kita Pak yang kemudian masih ya belum terlalu jauh Pak ya, kita timbang betul Pak, evaluasi diri kita. Untuk apa? Wa amilah lima badal maut. Terus Pak, kalau tiba-tiba Pak detik ini kita dicabut sama Allah Pak, ini mau bekal apa yang mau kita bawa kalau kemudian tidak ada evaluasi untuk diri kita para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Hasyr Pak ya. Insyaallah antum semua hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wahai orang beriman, ayo Pak, ini Allah ngajak takwa lagi loh Pak. Bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa sih takwa yang diinginkan oleh Allah? Ini nih Pak. Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Ingat, ini Pak, kita akan diminta oleh Allah merhatikan tentang apa Pak? Hari akhirat, hari yang akan datang. Ini hari yang akan datang ini Pak, para mufassir berbeda Pak. Ada mengatakan besok ini ya besok Pak. Kita hidup di dunia ini ya, karena kita masih di dunia Pak. Tapi mengatakan besok di akhirat Pak. Wallahu alam apapun itu Pak, apa yang kita perbuat hari ini akan kita rasakan nanti di kemudian hari, dunia maupun di akhirat Pak. Sekalipun Pak ini lisan yang kita keluar pembicaraan tidak ada manfaatnya ya ini nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang kita punya Pak, ini kalau kemudian kita tidak manfaatkan lisan dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat betul Pak salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qaddama 'abdin. La tazulu qaddama 'abdin. Nanti Pak sebelum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ataupun ke neraka Pak, ini masih belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mau masuk surga atau masuk neraka Pak ya. Hatta yus'al. Kemudian Allah Pak akan tanya 5 perkara. 5 perkara Pak. Dan salah satu di antara 5 perkara itu adalah wa an jasmihi fima ablah. Jasad kita ini Pak, fisik kita ini kita pergunakan untuk apa selama kita di dunia. Hatta Pak sekalipun ini masalah mulut Pak ya. Awas Pak, ini benar-benar pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi Pak ada sholat juga. Intinya apa pun fisik yang kita punya ini Pak, mata ini selama ini lihat apa saja Pak. Telinga ini Pak, ini dengar apa saja. Lisan ini Pak, ini ngomong apa aja selama ini hidup di dunia ini. Apalagi yang sudah hidup Pak, mohon maaf, mohon sekali yang sudah 40, 50 tahun itu udah masuk nikmatnya Nabi nih Pak ya 60 nih. Ini Pak, tolong renungi Pak. Ayo sibukkan hari-hari Pak dengan Al-Quran. Kalaupun yang masih bekerja Pak, ayo tolong usahakan diri kita Pak hadir dalam pekerjaan itu, selain niatkan untuk ibadah, manfaatkan juga Pak. Terus kemudian untuk apa? Takarub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, takwa ini Pak bisa dimanapun kita lakukan. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun berada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu Pak. Wa adbi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqinas bi khuluqin hasan. Ya. Ini Pak, kalau kita takwa dimanapun, terus tolong ikuti Pak perbuatan baik ini Pak, untuk kemudian menghapus perbuatan-perbuatan buruk kita para jamaah sekalian. Terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi renungan kita para jamaah sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua Pak ya, dan menjadi renungan betul untuk diri saya kita dan kita semua para jamaah sekalian. Nabi SAW mengingatkan dalam salah satu hadisnya Pak ya, singkat saja. Insya Allah panjenengan juga sudah pernah mendengar hadis ini. Apa kata Nabi SAW? I'tanim khamsa qabla khamsa. Ayo jaga 5 Pak. 5 ini
sebelum nanti kamu kedatangan yang 5 ini, kata Nabi. Sampean Pak kalau menjaga yang 5 ini Pak, dijaga betul Ibu, 5 ini sebelum nanti datang yang 5 ini Pak, insya Allah ini motivasi kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampean pegang betul 5 ini Pak, nanti sampean istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu yang pertama? Syababaka qabla haramik. Ayo, waktu muda kita ini Pak, walaupun kita sudah lewat Pak ya, yang muda-muda yang tua-tua ini mohon maaf kalau saya masih ada kesempatan Pak gitu. Yang muda-muda Pak sebelum nanti masa tua, mohon maaf Pak, orang kalau sudah usia lanjut Pak ya, mohon maaf harus kita akui Pak, aktivitasnya punya keterbatasan. Loh harus diakui itu Pak. Sampai mau maksa bagaimanapun Pak, tetap semangat misalkan ke masjid, tetap ada kesusahan Pak. Mungkin sampean paling tidak Pak sedikit lambat untuk berangkat ke masjid. Ya, betul Pak ya. Tidak kayak dulu Pak. Dulu itu Pak masih bisa cepat. Apalagi sekarang sudah sepuh Pak, mohon maaf kalau ya. Itu nanti sampean merasakan betul. Itu minimal Pak, sampean akan lambat. Daya pikir juga Pak. Ini kalau orang sudah sepuh Pak, udah usia lanjut, terbatas Pak. Itu memang sudah hukumnya seperti itu Pak. Maka Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam Pak ya, itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri orang Pak kalau sudah usia lanjut dan kemudian mohon maaf Pak ya, mohon maaf betul. Orang sudah mendekati ajal itu Pak, itu seperti Nabi Musa. Itu rambutnya sudah putih. Ya. Ini masih banyak hitam kok Pak, saya lihat. Putih. Enggak juga kok Pak. Banyak muda-muda juga mati Pak. Itu hanya kemudian hanya gambaran saja Pak gitu. Karena biasanya memang orang sudah semakin tua Pak, sudah semakin renta dan memang itu sunatullah yang seperti itu Pak. Ya. Itu udah kematian. Terus sudah mulai keriput Pak. Mau pakai skincare seperti apapun Pak, kalau sudah uzur Pak, ya keriput. Ya Bu ya. Ya Bu. Jadi enggak usah Pak buang-buang uang-uang mahal Bu ya untuk ke dokter spesialis operasi segala, enggak usah. Justru itu menandakan bahwa kita memang sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk thalabul ilmu seperti berjamaah di masjid. Ini berarti sampai masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukuri Pak, ini nikmati. Makanya saya bilang tolong ini Pak jadikan motivasi kita untuk istiqomah. Banyak Pak saudara-saudara muslim kita yang mohon maaf, enggak usah bicara yang lalu Pak. Mungkin kemarin masih membersamai kita. Hari ini sudah tidak ada bersama kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sabiqun wa nahnu lahikun. Memang kehidupan ini Pak, kita silih berganti. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kehidupan disilih bergantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa Pak, dari lahir terus nanti Pak remaja, muda ya Pak ya. Jadi dewasa sampai kemudian menjadi tua, bahkan menjadi usia yang sekarang sudah usia lanjut seperti ini Pak. Itu sunatullahnya seperti itu ya. Jadi tolong Pak, Ibu, ini manfaatkan motivasi kita betul. Semakin bertambahnya usia kita, berkurang Pak ya, semakin berkurangnya usia kita. Kalau secara angka memang bertambah Pak, tapi sebetulnya secara zahirnya usia kita ini berkurang. Semakin mendekati kematian. Tolong jaga semangat istiqomah ini. Ingat Pak, ini waktu yang sekarang diberikan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, ini nikmat dari Allah. Sambut potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Syababaka qabla mautik. Haramik, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Ayo jaga sehatmu itu Pak sebelum waktu sakit. Sakit Pak, tidak ada yang mau. Tapi walaupun Pak terkadang secara keimanan kalau kita diberikan nikmat sakit ya harus bersyukur Pak. Itu tandanya Allah sedang memperhatikan kita. Allah menghapus dosa-dosa kita Pak. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini sakit yang kita punya Pak, kalau kita sedang sakit apa nih Pak ya? Entah sakit kepala, walaupun kita punya utang banyak Pak ya, mikir hutang itu. Enggak apa-apa Pak, itu sakit itu nikmat dari Allah. Kita sambil banyak iri dengan istighfar, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Istighfar yang paling ringan Pak, paling mudah saja. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi Pak. Ini Pak, sampean baca setiap hari. Sebagaimana Nabi SAW beristighfar ya. Nabi itu kan kalau istighfar Pak, sehari itu sebanyak 70 sampai 100 kali Pak. Innahu la yughannu ala qalbi. Wa inni la astaghfirullah fi yaumi atamar. Aku ini kata Nabi SAW sehari Pak istighfar itu 70 sampai 100 kali. Ini Nabi Pak. Jamin surga, bebas sisa Pak. Masih lisannya beristighfar. Nah kita ini Pak belum karuan Pak. Jangankan masuk surga, menciumnya saja Pak belum tentu kata Nabi SAW. Maka Pak, walaupun kita juga harus berharap Pak ya kita dapat surga firdausnya. Ayo, yang masih sehat dijaga betul Pak. Nanti kalau sakit Pak, mohon maaf, memang kita tidak bisa berbuat apa Pak. Aktivitas terbatas. Lu bener Pak. Sampai yang biasa semangat sehat,
bisa khatam Al-Quran dalam 1 bulan Pak, terus sakit Pak, gironya berkurang. Itu sudah alami Pak. Walaupun kita disuntik vitamin, diinvest Pak kalau di rumah sakit Pak, ini tidak mempengaruhi Pak. Jelas Pak, aktivitas, rutinitas, amalia yang kita kerjakan terbatas. Walaupun Pak kita masih bisa Pak melakukan amalan-amalan yang kecil Pak ya, tapi tidak maksimal Pak. Minimal Pak amal yang kita lakukan walaupun masih kita bisa lakukan tapi tidak maksimal. Yang penting saya melakukan amalan itu. Ayo Pak, kalau seperti ini Pak kita harus ingat juga Ibu. Ketika lagi sehat gini, ayo takarub, dekatkan diri dengan Allah. Sebelum Pak suatu saat kalau kita sakit, namanya orang Pak ada sakit, ada masa sakitnya. Nabi aja pernah sakit Pak. Bahkan di akhir-akhir jelang wafatnya Nabi ya Pak, Nabi panas dingin Pak, meriang. Maka orang cerdas tadi Pak, ayo ini dijadikan motivasi Pak, agar kita bisa istiqomah. Yang ketiga, wa ginaka qabla fakrik. Ayo masa kaya Pak sebelum masa miskin. Memang kaya ini Pak relatif Pak ya, relatif Pak. Ada orang yang hidup sederhana tapi memang kaya Pak, kaya karena bukan hanya kaya harta Pak, kaya hati. Tapi ada yang memang juga orang kaya harta Pak. Kalau dalam hadis ini memang para ulama mengatakan ya kaya harta Pak. Ya, orang ketika saat ini Pak mampu, tolong maksimalkan harta yang kita punya ini Pak. Fisabilillah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan dalam majelis saya Pak ya. Ini Bapak Ibu yang datang ke sini bawa kendaraan Pak ya. Entah mobilnya, hatta sepeda motornya Pak. Ayo punya mindset bisa nggak kita bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan Pak kita ngumpulkan saja Pak, ngumpulkan masalah harta, masalah mobil kendaraan, yang rumahnya banyak 2-3 enggak usah Pak. Memang penting Pak kita nanti kalau di bab Riyadhus Shalihin itu Pak ada pembahasan masalah bab zuhud. Enggak tahu di sini sudah lewat apa belum Pak ya, bab zuhud Pak. Zuhud itu juga bukan berarti kemudian kita hidup hanya untuk agama saja, tidak Pak. Itu bukan pemahaman yang benar kan gitu. Jadi Pak yang masih punya kesempatan lampang, tadi saya bilang kaya ini relatif Pak. Kalau antum sampai sekarang merasa mampu Pak, tolong fisabilillah jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak namanya hidup ini, tadi Pak saya bilang watil kal ayyam nudawiluha. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah Pak. Memang yang bagus itu Pak, walaupun kita dalam kondisi apapun di bawah, tapi kita masih bisa istiqomah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang mutakin Pak, orang yang dijamin surga oleh Allah, disiapkan surganya seluas dengan bumi itu Pak, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang kemudian dia berinfak Pak, dalam keadaan dia lapang, kaya Pak ya. Walaupun dalam keadaan sempit sekalipun Pak, dia berinfak. Karena Pak kalau kita dalam kaya Pak berinfak seperti ini juga di tahun-tahun seperti itu 2024 ini kita tahun resesi Pak, tahun tidak jelas. Saya berinfak saja Pak, banyak. Ayo fisabilillah jalan Allah. Masjid butuh Pak, semaksimal kita Pak. Sesuai dengan kemampuan kita. Mumpung ini Pak, ini kita punya kesempatan. Ini Pak mau dekati kurban ya. Tolong Pak kurban yang terbaik. Terbaik itu Pak tentu masing-masing kita Pak ya. Dan Allah juga amalu niat. Allah mengetahui niat kita Pak. Jangan kita mampu beli yang terbaik Pak, cari harga yang paling murah. Apalagi Pak sekarang banyak orang cari hewan kurban Pak, nanti malam takbir, dekati sholat Id. Semakin murah Ustaz daripada dibawa balik ke kampung. Jangan Pak. Kalau mau kita contoh ikuti para sahabat Pak, itu dari 6 bulan sebelumnya Pak, itu memang sudah diternak Pak, sudah ya. Memang kita tidak mungkin Pak ya, karena kita tidak punya semua kemampuan seperti itu. Tapi dengan harta kita, ayo cari yang sehat hewan kurbannya. Ini kita muamalah dengan Allah Pak, tijaratan yang kemudian kita tidak bisa rugi. Muamalah yang tidak ada rugi itu Pak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo masa kaya Pak kita manfaatkan sebelum waktu apa? Waktu miskin. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, wa faraghaka qabla syalik. Kemudian Pak, masa luang kita Pak sebelum waktu sibuk. Awas, kita ini manusia Pak, punya kehidupan ya, punya aktivitas. Yang waktu masih luang Pak, ayo bagaimana kemudian kita bisa istiqomah di jalan Allah. Lakukan amal-amal dengan. Sekalipun kita di kantor Pak. Pagi Pak bisa sholat duha. Ya. Terus Pak, lisan ini tadi kita bahas lisan. Tolong terus bahasa lisan ini banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada Pak enggak ada kerjaan terus nganggur Pak. Nyetel YouTube. Ya kalau YouTube-nya memang YouTube agama Pak, enggak apa-apa, kajian. Tapi YouTube yang aneh-aneh Pak, joget-joget enggak jelas, enggak ada manfaatnya ya. Daripada Pak nanti waktu sibuk kita datang. Waduh. Ya kalau sibuk kita masih bisa ibadah kepada Allah Pak. Terus lagi sibuk Pak, enggak melakukan ketaatan pada Allah, dicabut sama Allah nyawanya. Rugi kita Pak. Terakhir para jamaah sekalian, apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik. Ayo hidup sebelum nanti Pak kita berjumpa dengan ajal kita, dengan kematian kita. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak Pak saudara-saudara kita
yang saat ini Pak sudah tidak membersamai kita. Mereka ingin Pak bisa kembali ke dunia ini untuk melakukan amalan-amalan, memperbaiki amalan-amalan kebaikan yang selama hidup di dunia. Bahkan Pak semaksimal mungkin untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Tapi qadarullah Pak, memang ajal tidak bisa ditolak Pak ya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ini punya ajal, la yastakhirun tidak bisa ditakhir Pak, tidak bisa diakhirkan, wa la yastaqdimun juga tidak bisa dipercepat. Tepat ajal itu Pak. Mereka tidak bisa lagi kembali bersama kita Pak. Maka kita Pak, orang cerdas kata Nabi tadi, wa amila lima ba'dal maut. Kalau orang cerdas Pak, kita tahu kita akan mati. Sekarang mumpung kita masih hidup, dan ini Pak jadi poin yang paling penting. Jadikan motivasi untuk kita di saat kita Pak turun gironya. Apa kalau dalam bahasa tasgiyah itu futur Pak. Kita ini Pak ada dalam kondisi kita ini tidak punya semangat Pak dalam beribadah. Loh bener loh. Hatta sekalipun mau balik ustadz ini Pak ada Pak. Merasa capek dengan dakwah ini. Merasa capek mendakwakan itu ada Pak, itu manusiawi. Nah kalau sudah seperti itu Pak, tolong ingat ini. Hidup kita Pak saat ini Allah masih berikan kepercayaan pada kita Pak untuk hidup memberikan kebaikan. Jadikan motivasi Pak, ingat-ingat dalam otak kita. Sehingga Pak insya Allah futur Pak, hilangnya giro dalam kehidupan kita ini insya Allah akan hilang Pak, dan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan umur pada kita semua, mengistiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala suatu saat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Allahumma ya munqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musyarifal qulub syarif qulubana ala ta'atik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana rabbana innaka antas samiul du'a. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi